Halo, perkenalkan nama saya Christine Karunawatayan dengan NIM 2210313220052. Hari ini saya ingin menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah Bisnis Internasional yang berjudul Mengenali Mengapa dan Bagaimana Strategi Distribusi Perusahaan Dapat Bervariasi Antar Negara. So, stay tune terus ya. Merujuk dari e-book International Business karya Charles Hill dan G. Thomas, terdapat 4 perbedaan utama dalam sistem distribusi di dunia. Apa saja sih 4 perbedaan tersebut? Yang pertama ada konsentrasi retail. Konsentrasi retail ini menjadi ukuran untuk menunjukkan sejauh mana pasar retail itu dikuasai oleh pemain besar. Nah, dalam konsentrasi retail ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem retail terpusat dan yang kedua ada sistem retail menyebar. Maksud dari sistem retail terpusat itu penjualan barang eceran atau retail hanya beberapa toko atau perusahaan yang mendominasi pangsa pasar. Contoh dari sistem ini kalau di luar negeri itu ada Target Retail Corporation. Mungkin kalau di Indonesia itu ada Alfamart, Indomaret, Carrefour, dan lain-lain. Sedangkan untuk sistem retail menyebar itu kebalikan dari sistem retail terpusat. Ada banyak retail yang beroperasi, tetapi tidak ada satupun yang mendominasi pangsa pasar. Sistem distribusi yang kedua ada panjang saluran. Panjang saluran di sini mengacu pada jumlah perantara yang terlibat antara produsen dan konsumen. Nah, di panjang saluran ini dibagi juga menjadi 2. Ada saluran yang pendek dan ada saluran yang panjang. Saluran pendek di sini maksudnya itu produsen menjual produknya langsung kepada konsumen. Contohnya itu ada Apple Store. Nah, untuk saluran yang panjang ini produsen itu tidak langsung menjual produknya kepada konsumen tapi harus melalui agen impor dulu, lalu ke grosir dan yang terakhir ke pengecer. Nah, untuk pertimbangan suatu saluran perusahaan itu panjang atau pendek biasanya tergantung dari sistem retail yang diterapkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan sistem retail terpusat, biasanya salurannya akan pendek. Sementara apabila perusahaan itu menerapkan sistem perusahaan retail yang menyebar, itu biasanya salurannya akan panjang, di mana saluran yang panjang itu akan mengeluarkan biaya yang besar juga. Sistem distribusi yang ketiga ada eksklusivitas saluran. Sistem distribusi ini mengacu pada saluran yang sulit dijangkau untuk perusahaan atau produsen yang baru. Alasannya karena hubungan antara produsen, grosir, dan pengecer itu sudah lama terjalin. Nah, untuk negara yang memiliki eksklusivitas saluran yang tinggi, biasanya perusahaan baru itu akan sulit untuk memasuki pasar di negara tersebut. Nah, perusahaan baru bisa melakukan kerjasama dengan agen impor atau bekerjasama dengan perusahaan lokal yang ada di negara tersebut. Strategi distribusi yang keempat atau yang terakhir ada kualitas saluran. Kualitas saluran ini mengacu pada kemampuan dan keahlian pengecer dalam menjual dan mendukung produk. Nah, apabila suatu perusahaan itu memiliki kualitas saluran yang buruk, maka perusahaan bisa memberikan pelatihan atau dukungan kepada peritel sehingga peritel itu lebih kompeten dalam bersaing di pasar. Nah, itu dia 4 perbedaan utama dalam sistem strategi distribusi di seluruh dunia. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.